Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah apresiasi dan kritik seni rupa. Ya, setelah kemarin pada pertemuan sebelumnya saudara telah banyak berdiskusi dan mempelajari tentang proses-proses apresiasi. Sekarang di pertemuan kali ini kita akan banyak membicarakan tentang posisi apresiasi dalam kegiatan kesenirupaan, ya, posisi apresiasi di dalam kegiatan kesenirupaan. Nah, mengapa kita perlu mempelajari topik ini? Karena untuk bisa memetakan posisi apresiasi ya dibanding dengan uh, posisi kegiatan kesenirupaan yang lain, apakah itu penciptaan, apakah itu kritik, ya, dan seterusnya, ya. Baik, saudara, untuk memahami tentang posisi apresiasi dalam kegiatan kesenirupaan, saudara bisa simak bagan berikut ini. Ini adalah bagan ruang lingkup kesenirupaan, ya. Dalam kegiatan kesenirupaan senantiasa ada tiga unsur, ya, ada tiga unsur atau tiga komponen yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu ada seniman di satu segi, kemudian publik di segi yang lain, serta di tengah-tengahnya ada karya seni. Ya. Seniman di satu segi, kemudian publik di segi yang lain, dan di antaranya itu ada karya seni, ya, yang menjembatani antara seniman dan publik. Jadi posisi karya seni adalah sebagai media, ya, media bagi seniman untuk mengekspresikan ide-ide kreatifnya, kemudian media bagi publik untuk memahami apa yang menjadi ide kreatif si kreator atau si seniman, ya. Ya, ada seniman, ada karya seni, dan ada publik. Nah, di bagian atas ini, saudara, adalah fenomena. Ya, fenomena atau sesuatu yang menjadi rujukan, baik dalam berkarya maupun dalam memahami karya seni. Nah, mari kita telisik satu persatu hubungan di antara ketiganya. Ya. Yang pertama adalah hubungan antara seniman dan fenomena. Nah, fenomena yang dimaksud di sini adalah fenomena alam fisik dan fenomena sosial budaya yang direspons oleh sang seniman, ya, direspon oleh seniman. Nah, pemahaman terhadap fenomena ini penting, ya, sebab seniman di dalam berkarya itu pasti ada latar belakang, ada sesuatu yang direspons atau ada sesuatu yang menjadi sumber-sumber ide atau sumber gagasan. Nah, sumber-sumber gagasan itu, ya, atas hasil respon terhadap fenomena itu disebut sebagai konsep karya. Jadi konsep karya adalah cara-cara seniman untuk merespon fenomena ke dalam bentuk sebuah ide-ide tertentu. Itu adalah konsep karya. Nah, seniman dalam merespon fenomena ini macam-macam, ini beda-beda, ya. Setiap seniman dengan seniman yang lain itu berbeda, ya. Mengapa berbeda? Karena pertama, seniman dalam merespon fenomena itu dipengaruhi oleh ideologi. Ideologi yang diyakini oleh seniman atau ideologi seseniman. Kemudian ada pendidikan. Kemudian ada aspek ekososio budaya, kemudian ada aspek historical proses. Nah, aspek ideologi misalnya, seniman itu pasti memiliki keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip hidup tertentu. Itulah yang digunakan untuk merespons sebuah fenomena. Ya, dua orang seniman dengan ideologi yang berbeda dalam merespons sebuah fenomena yang sama itu hasilnya akan berbeda. Mengapa? Karena ideologinya berbeda. Ya, contoh, seseorang dengan ideologi A dan seniman dengan ideologi B merespon fenomena yang sama hasilnya akan berbeda. Ya, nah, satu seniman yang sangat agamis dan religius, dua seniman yang nasionalis dalam merespon sebuah fenomena untuk menjadi sebuah konsep karya itu akan berbeda hasilnya, ya, karena ideologinya berbeda. Nah, termasuk juga seniman dalam kultur-kultur ketimuran dengan seniman dalam kultur barat, ya, karena ideologinya beda, merespon fenomenanya juga berbeda, gitu ya. Nah, yang kedua adalah pendidikan. Ya, aspek-aspek yang mempengaruhi bagaimana seniman itu merespon fenomena, yang kedua adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu turut menentukan bagaimana seniman merespon fenomena. Nah, tentu seniman yang lahir secara otodidak dengan seniman yang lahir atau muncul melalui pendidikan tinggi seni yang sangat akademis, cara merespon fenomena akan berbeda.
Ya, itu contoh nyatanya begini, kalau saudara berhadapan dengan sekelompok masyarakat dengan latar pendidikan yang heterogen, ada yang lulus SD, bahkan tidak sekolah, ada yang lulus SMP, SMA, perguruan tinggi. Tentu ketika mereka berbincang-bincang tentang suatu fenomena, cara berpikirnya itu pasti berbeda. Mengapa? Karena tingkat pendidikannya berbeda. Jadi cara berpikir dalam merespon sesuatu terhadap fenomena itu senantiasa ditentukan oleh aspek pendidikan yang melatar belakanginya, ya. Gitu. Nah, kemudian tentu juga antara seniman dengan pendidikan A dan seniman dengan pendidikan B itu juga akan berbeda. Seorang seniman dalam merespon fenomena antara seniman yang dia lulus magister seni dengan seniman yang otodidak itu akan berbeda. Ya, kualitas konsepnya juga akan berbeda, ya. Nah, pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal, tapi juga pendidikan informal, juga pengalaman-pengalaman yang membekali ilmu pengetahuan kepada si seniman itu. Berikutnya adalah psikososial budaya, ya, psikososial budaya. Jadi seniman dalam merespon fenomena itu juga dipengaruhi oleh aspek ekologis. Jadi seniman yang tinggal di wilayah-wilayah perkotaan, seniman yang tinggal dan berdiam di wilayah pedesaan, seniman yang tinggal di wilayah yang homogen dan wilayah dengan aspek ekologi yang heterogen, itu akan berbeda dalam cara-cara merespon fenomena. Nah, seniman yang satu dengan yang lain karena aspek psikologinya berbeda, tentu cara merespon fenomena juga berbeda. Demikian juga dengan aspek sosial budaya. Seniman yang muncul atau tinggal di kultur A dengan tinggal di kultur B, itu pasti cara merespon fenomenanya juga akan berbeda, ya. Nah, terakhir adalah historical proses. Di seniman itu punya aspek historis dalam proses kreatifnya. Ya, tidak jarang kita menemui seorang seniman yang memiliki transformasi ide dan transformasi teknik dalam berkarya. Itu adalah bagian dari historical proses, ya. Nah, historical proses ini turut menentukan bagaimana seorang seniman itu merespon fenomena. Dulu, ya, seniman A mungkin merespon fenomena dengan cara A. Tapi sekarang karena mengalami transformasi estetik dalam dirinya berkarya, maka cara merespon fenomena juga berbeda. Karya dulu berbeda dengan karya sekarang. Ada perubahan teknik, ada perubahan ide, ada perubahan style dan seterusnya. Nah, itu saudara. Jadi ada aspek ideologi seniman, pendidikan seniman, psikososial budaya seniman, dan historical proses seniman. Inilah yang menentukan seorang seniman dalam merespon fenomena. Jadi satu seniman dengan seniman yang lain itu pasti berbeda karena latarnya juga berbeda. Nah, proses merespon fenomena ini, ya, itu disebut sebagai konsepsi karya atau pencarian ide-ide karya atau konsep karya. Jadi ada fenomena sebagai sumber gagasan, kemudian direspon dalam bentuk draft-draft rancangan-rancangan karya, itu disebut sebagai konsep karya. Dan itu dipengaruhi oleh ideologi, pendidikan, ekososio, budaya, psikologi, dan historical proses. Nah, kemudian seniman ketika sudah menciptakan karya, menciptakan konsep karyanya, ya, dalam bentuk draft tadi, bisa dalam bentuk storyboard, bisa dalam bentuk sketsa, bisa dalam bentuk catatan-catatan konsep karya, gitu ya, melalui pergulatan dengan ideologi pendidikan, sosio budaya dan historical prosesnya, kemudian dia mengimplementasikan konsep itu di dalam sebuah wujud, ya, sesuatu yang berwujud. Itulah yang disebut sebagai karya seni. Karya seni adalah wujud nyata dari implementasi konsep karya tadi. Jadi sesuatu belum bisa menjadi karya kalau masih sebatas konsep, ya, yang ada di pikirannya, konsep yang ada di dalam draft-draft karyanya. Ya, baru menjadi sebuah karya ketika sudah berwujud. Nah, sehingga sebuah karya itu memiliki karakteristik, memiliki bentuk, memiliki struktur, dan memiliki konteksnya. Bentuk tentu bentuk yang estetik karena sudah diolah secara estetik. Kemudian struktur tentu struktur yang estetik, ada prinsip-prinsip berupa di sana, prinsip-prinsip desainnya. Ya, kemudian ada konteks yang melatar belakangi, ada isi yang berada di dalamnya dan latar belakang di balik isi sebuah karya itu, ya. Kita mengenal sebagai aspek ekstrinsik di dalam sebuah karya. Nah, saudara, proses-proses yang dilakukan oleh seniman dalam mewujudkan konsep tadi menjadi sebuah karya itu disebut sebagai aktivitas artistik seorang seniman atau artistic action. Ya, disinilah terjadinya produksi karya seni, production of artwork. Jadi ada produksi karya seni di sini, ada proses artistik di sini. Proses artistik inilah,
ya yang terjadi, ya yang isinya itu meliputi konsep-konsep berkarya, kemudian sampai mewujudkan sebuah karya. Itu adalah rangkaian dari proses artistik atau aktivitas artistik seniman. Jadi posisi seniman ini ya di sudut pandang yang ini adalah melakukan aksi-aksi artistik, ya, melakukan produksi karya. Sejak dari merespon fenomena menjadi sebuah konsep hingga mengimplementasikannya menjadi karya nyata atau karya seni, ya, yang berwujud. Nah, berikutnya di segi yang lain itu ada publik, ya. Posisinya publik apa di sini? Posisinya publik adalah merespons karya seni. Nah, jika seniman itu merespon fenomena dan menciptakan fenomena itu menjadi sebuah karya tertentu, maka publik sebaliknya itu merespon karya seninya itu. Ya, karya seni yang punya bentuk tertentu, struktur tertentu, konteks atau isi tertentu, itu direspon oleh seorang pengamat, oleh seorang pemirsa, penonton, ya, atau kita sebut sebagai publik. Nah, aktivitas publik dalam merespons karya ini kita sebut sebagai artistic understanding atau pemahaman artistik atau penikmatan artistik pada sebuah karya. Ya, penikmatan artistik terhadap sebuah karya. Nah, aktivitas ini lazim disebut sebagai apresiasi. Jadi apresiasi adalah proses penikmatan estetik, ya, penikmatan artistik oleh publik terhadap karya seni. Inilah apresiasi. Gitu ya. Nah, setelah publik itu berinteraksi dengan karya seni, ya, dalam kegiatan apresiasinya itu, kemudian publik itu akan menginterpretasi, ya, interpretasi itu menafsirkan karya seni. Dalam rangka apa menafsirkan ini atau interpretasi ini? Ya, dalam rangka menemukan fenomena apa yang menjadi sumber gagasan si seniman sih sebenarnya. Ya, dari fenomena itu kita juga akan bisa menguak apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh seniman, yang dihadirkan itu apa, pesan-pesannya apa sih, amanatnya apa sih, yang melekat di dalam karya seni yang tersembunyi yang harus kita kuak, gitu ya. Jadi itu bersumber dari fenomena apa yang direspons. Jadi ada proses yang berkebalikan. Jika seniman itu dari fenomena direspon dalam bentuk konsep, kemudian diwujudkan dalam bentuk karya, sebaliknya publik itu merespon karya seni dan menginterpretasikannya dalam rangka menemukan fenomena apa yang dihadirkan di dalam karya seni itu. Itu adalah interpretasi. Jadi dalam merespon fenomena, seniman itu melakukan konsepsi karya dan perwujudan karya, kemudian publik itu mengapresiasi karya, kemudian sampai menginterpretasi sebuah karya dalam rangka mendapatkan sebuah fenomena yang ingin dihadirkan oleh seniman. Nah, saudara, lalu apa yang turut mempengaruhi publik dalam menginterpretasi karya? Itu ada 4 aspek. Yang pertama adalah ideologi, sama ya. Apresiator juga punya ideologi. Ya, ideologi ini memagari, membatasi, dan memberi arah bagi seorang apresiator untuk merespon sebuah karya seni dan menginterpretasikan karya seni itu. Nah, seorang publik apresiator dengan latar belakang agama A dan agama B itu akan berbeda dalam menginterpretasikan sebuah karya. Seorang seniman yang hidup dengan ideologi A dan ideologi B itu akan berbeda dalam menginterpretasi karya. Demikian juga publik dengan latar psikososial budaya yang berbeda. Itu akan menginterpretasi karya dengan cara yang berbeda pula. Ya, misalnya seorang apresiator dari latar kultur budaya Jawa dengan apresiator dengan kultur budaya lain, merespon karya seni itu akan berbeda, gitu ya. Nah, karya-karya seniman yang kental dengan unsur-unsur kebudayaan Jawa di dalam karya seni, misalnya, itu akan bisa dinikmati secara mendalam oleh publik yang latar belakang budayanya sama, karena ada nyambung psikososial budayanya. Tapi juga akan sulit dipahami oleh orang yang di luar kultur itu, ya. Sama misalnya saudara melihat karya-karya asing, karya-karya barat, ya, atau karya etnis tertentu, ya. Ketika kita tidak bagian dari etnis itu, kita akan susah masuk berempati, ya, susah masuk ke dalam ruang isi karya itu, ya, karena kita ada jeda latar sosio budaya yang berbeda. Itu contoh, ya, contoh konkret, ya. Nah, kemudian aspek pendidikan. Di publik atau apresiator dengan tingkat pendidikan tertentu itu akan menghasilkan kemampuan interpretasi yang berbeda. Ya, publik yang pendidikan SD, publik SMP, SMA, perguruan tinggi itu cara interpretasinya akan berbeda karena pendidikan itu turut mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menerjemahkan, menginterpretasi sesuatu, ya, karya seni. Ya. Contoh nyata misalnya ya dalam kehidupan real.
ya. Tentu berbeda ya publik yang dia lulusan SD dengan publik dengan lulusan magister katakanlah dalam merespon fenomena perpolitikan di dunia ini atau perpolitikan di negeri ini ya. Itu akan berbeda interpretasinya kan. Yang pendidikannya tidak banyak tahu ya dia akan cenderung hanya sebatas membuli, mengeluh dan seterusnya, tetapi yang tingkat pendidikannya tinggi dia lebih cenderung bisa memetakan persoalan dan bisa memahami persoalan dengan lebih tepat gitu ya. Itu contoh bagaimana pendidikan itu sangat berpengaruh dalam proses interpretasi ya. Nah, pendidikan ini bukan berarti pendidikan formal di sekolah, di kampus, tetapi pengalaman-pengalaman yang menjadi masukan-masukan ilmu pengetahuan bagi dirinya. Termasuk seorang publik yang terbiasa apresiasi dan bergemul dengan kehidupan kesenian, dia akan lebih peka, dia akan lebih banyak bisa menginterpretasi karya seni dibanding orang yang sangat jarang bersentuhan dengan karya seni. Nah, terakhir adalah long time memory system atau ingatan-ingatan. Ya, seseorang yang teringat dalam pengalaman dirinya ketika melihat suatu karya seni, dia akan lebih mudah nyambung, ya, sehingga akan membantu dia dalam menginterpretasi karya. Contoh ketika sebuah karya seniman itu menampilkan sebuah fenomena, kemudian kebetulan apresiator itu pernah mengalami fenomena yang sama, seperti yang digambarkan dalam karya, maka dia akan lebih mudah terhanyut dan penikmatan-penikmatan itu. Ya, dia akan lebih memahami secara sungguh-sungguh, menginterpretasikan secara mendalam. Nah, demikian juga halnya kalau kita analogikan, saudara mendengar musik-musik patah hati. Ya, saudara yang pernah patah hati itu demikian dalamnya menghayati itu. Ini contohnya ya. Baik. Nah, proses yang dilakukan publik itu sekali lagi disebut sebagai artistic understanding. Nah, di luar itu ada siapa, saudara? Di luar posisi seniman, di luar posisi publik dan karya seni, itu ada yang disebut kritikus dan kurator atau pihak-pihak yang lain di luar publik, penikmat dan seniman, di luar apresiator dan seniman, yaitu kritikus dan kurator. Nah, kritikus itu siapa? Kritikus itu adalah orang yang mengevaluasi karya seni. Dia expert, dia pakar. Sedangkan kurator adalah orang yang menjelaskan karya, orang yang memanajerial karya dan seterusnya. Itu berada di antara itu. Nah, tugas atau fungsi kritikus atau apresiator dalam lingkup seni rupa ini adalah menjembatani antara seniman dan publik, ya, dan juga menjembatani antara karya seni dengan publik. Ya, dia memiliki dua fungsi. Jika kritikus itu fungsinya fungsi fungsi evaluatif. Kemudian jika kurator memiliki fungsi edukatif dan manajerial. Jadi ya, fungsinya di situ. Di antara seniman publik dan karya seni itu ada posisi kurator dan kritikus yang memediasi semuanya itu. Ya. Nah, semuanya saudara baik seniman publik, karya maupun kritikus atau kurator itu memiliki posisi yang strategis satu sama lain dalam rangka membangun dunia keseni rupaan. Nah, demikian saudara, dan mudah-mudahan saudara bisa memahami apa yang saya jelaskan, dan silakan apabila ada pertanyaan atau pendapat lain gitu ya dari topik ini bisa saudara sampaikan melalui forum diskusi di Elena ya, e-learning UNES ya. Pertanyaan, diskusi, tanggapan atau ketidaksetujuan atau pendapat lain bisa disampaikan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.